sebagai programmer, di mana programmer ini merupakan salah satu pekerjaan yang termasuk dalam kategori investigatif berdasarkan teori perencanaan karir yang disampaikan oleh John Holland. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini benar ya atas nama Kak Stefano yang kemarin saya hubungi. Iya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya, Kak, mungkin kakaknya bisa memperkenalkan dirinya seperti nama, usia, dan juga saat ini apakah sedang berkuliah atau gimana. Halo teman-teman, jadi nama aku Stefano, asalku dari Malang ya. Setelah saya sudah bekerja, sudah lulus kuliah. Jurusan kuliah saya adalah Teknik Informatika di STIKI Malang. Jadi sekarang kebetulan sudah bekerja sebagai freelance, menekuni di bidang programming. Oke, berarti Kak Stefano ini dulu kuliahnya jurusan Teknologi Informatika gitu ya. Oke, kemudian sebelum berkuliah itu Kak Stefano itu dari SMA atau SMP? Dari SMA sih. Dari SMA. SMA-nya berarti dari jurusan IPA gitu. Iya, dari jurusan Pak. Oke, nah, kemudian tadi kan Kak Stefano sempat menyinggung ya kalau Kak Stefano itu sedang mengambil freelance gitu ya, mungkin di bidang yang programmer ini. Kira-kira apa sih alasan Kak Stefano mengambil bidang ini? Sebetulnya ini bisa dibilang cocok ya. Mungkin sudah cocok dengan jenis pekerjaan yang mau saya tekuni. Karena waktu dulu kuliah, sebetulnya sih sebelum kuliah itu saya udah belajar sedikit tentang coding gitu ya. Terus seperti tertarik gitu. Oh ini kok kayaknya menarik ini coding. Jadi akhirnya setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk lanjut kuliah di jurusan Teknik Informatika. Jadi akhirnya mendapat ilmu di situ, kemudian akhirnya ilmunya saya kembangkan, terus saya langsung ambil pekerjaan sebagai freelance. Freelance sebagai coding itu tadi. Berarti dapat diartikan berarti Kak Stefano ini alasannya karena memang suka dan juga passion gitu ya, bekerja di bidang programmer ini. Oke, kemudian sejak kapan sih Kak Stefano dan juga sudah berapa lama kakak bekerja atau menekuni bidang ini? Sebetulnya sudah berapa tahun? Sebenarnya dari 2018 ya, dari sekitar 2018. Kurang lebih sudah 6 tahun gitu ya Kak, Iya. menekuni bidang pekerjaan ini. Ya. Lalu Kak, pertimbangan apa sih yang membuat Kak Stefano akhirnya mantap untuk mau menekuni bidang programmer ini? Ini mungkin sama seperti yang tadi ya jawabannya. Jadi ya emang waktu SMA itu sudah sempat belajar coding, terus sudah tertarik, terus akhirnya ya akhirnya diteruskan aja, soalnya sudah cukup tertarik. Kemudian Kak, setelah menekuni bidang programmer ini kurang lebih tadi dari tahun 2018, jadi kurang lebih 6 tahun, kira-kira hal positif apa sih yang Kak Stefano dapatkan gitu? Hal positif apa ya? Yang pasti ilmu sih, yang pasti ilmu ya, karena apa yang dipelajari di saat kuliah itu berbeda sebenarnya dengan apa yang terjadi di dunia kerja gitu ya. Di dunia kerja itu permintaannya lebih bervariasi gitu, jadi harus ini ya, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Jadi akhirnya masih harus belajar lagi, harus nambah ilmu lagi gitu. Nggak bisa kalau mengandalkan cuma yang didapatkan dari kuliah saja. Jadi harus nambah terus. Berarti harus terus-terusan berlatih gitu ya, di luar jam kuliah itu. Iya. Kemudian dari 6 tahun itu Kak, kira-kira apakah ada tantangan atau hambatan ketika Kak Stefano ini menekuni bidang programmer? Oke. Karena saya posisinya sebagai freelancer ya, bukan pekerja tetap gitu ya, bukan karyawan tetap. Tentunya hambatannya ya sebagai freelancer pekerjanya sesuai proyek ya. Jadi kalau misalkan nggak ada permintaan, nggak ada proyek ya otomatis nggak ada penghasilan gitu. Dan itu bisa dibilang tidak tetap ya, nggak, maksudnya ada terus gitu setiap bulan. Jadi kadang ya ada yang di satu bulan itu sampai kayak 2-3 sekaligus gitu sampai keteteran, tapi ada yang sampai 2 minggu 3 minggu nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya harus menyesuaikan itu iya, sesuai dengan proyek yang
diterima. Yang katakannya berarti sejauh ini baru itu saja gitu ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih target Kak Stefano dalam 5 tahun ke depan? Apakah masih akan tetap menekuni bidang programmer ini atau mungkin mau beralih profesi ke bidang yang lain? Oke, ini pertanyaan menarik. Sebetulnya kalau sejak pandemi ya, waktu pandemi itu sebetulnya freelance ini agak goyang ya, agak sulit sekali, kayak dapat proyek itu sulit sekali. Jadi pada saat itu saya sempat belajar beberapa hal lain ya, kayak berusaha mengembangkan ke beberapa hal lain. Cuman mungkin belum ada yang sampai tertarik yang sampai untuk dibuat profesi seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih belajar aja. Cuman ya itu cuman menambah ilmu aja sih, supaya kalau misalkan di suatu saat nanti perlu beralih profesi sudah siap. Jadi kalau untuk di bidang ini ya, informatika, sebetulnya mungkin ingin berpindah ke profesi lain, tapi berpindah kemananya masih belum. Menarik Kak jawabannya, jadi kayak hitung-hitung belajar gitu ya, menambah relasi, menambah pengetahuan gitu ya. Tapi berarti untuk 5 tahun ke depan ada kemungkinan untuk berpindah profesi dari informatika ini. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira kiat sukses menurut Kak Stefano untuk meniti karir di bidang informatika atau programmer itu apa sih Kak? Kiat sukses ya, yang pasti sih ini ya, perkembangan teknologi itu cepat, jadi harus tetap belajar terus, karena nggak bisa kalau mengandalkan informasi yang lama yang dari waktu kuliah ya. Walaupun cuma berbeda 5 tahun aja itu kebutuhan berubah, jadi banyak seperti kalau di coding itu kan ada bahasa pemrograman ya, itu banyak pengembangan gitu. Kalau dari dulunya mungkin awalnya cuma yang di komputer, kemudian ke website, kemudian sekarang ke mobile, kemudian nanti mungkin ada pengembangan lain lagi gitu. Jadi pengembangannya itu cepat sekali perubahan, jadi harus ini ya, kalau mau sukses, kalau mau bisa terus tetap di jalur programming ini ya harus tetap belajar menyesuaikan yang kebutuhan yang sekarang. Jadi dengan kata lain nggak boleh berhenti untuk bosan-bosan belajar gitu ya Kak, di bidang ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Oke Kak, ini sangat insightful sekali ya dengan wawancara bersama Kak Stefano ini. Sebelumnya terima kasih Kak Stefano atas waktunya sudah berkenan untuk menjadi narasumber saya. Teman-teman, itu tadi sedikit cuplikan wawancara saya bersama Kak Stefano. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.